aja. Yuk Bu. Ya, Sansur. Nyambung yang kemarin ya, Kak? Iya, nyambung yang kemarin. Bismillah. Kemarin kita baca buku ini, Bu. Iya. Masya Allah. PDF-nya sudah kita kirim di grup tentang sifat wudhu Nabi dan salat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan wa tawfiqan wa ikhlasan wa sadada. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dimudahkan urusannya serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas tentang tata cara wudhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh seorang ketika dia hendak berwudhu, yaitu berniat, ya. Karena niat adalah membedakan antara wudhu itu ibadah atau dia kebiasaan. Karena ada orang yang dia berwudhu tapi niatnya bukan untuk sholat, tapi niatnya untuk segar, ya, atau kebiasaan. Ada sebagian orang seperti itu, ya, karena dia terbiasa menjaga wudhunya, akhirnya itu menjadi kebiasaan baginya. Maka dia harus berniat. Tujuannya apa? Untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah atau niat untuk sholat, seperti itu. Yang pertama, seorang harus berniat di dalam hatinya tanpa harus mengucapkannya, ya. Kemudian setelah itu dia membaca bismillah, dan niat telah kita sampaikan bahwasanya dia adalah syarat wudhu. Kalau seorang tidak berniat untuk berwudhu, niat berwudhu untuk sholat, maka sholatnya tidak sah, karena dia merupakan syarat wudhu. Setelah itu dia membaca bismillah, membaca bismillah. Dan ini telah kita jelaskan pendapat para ulama di dalam membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak salat, ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kan tapi yang kuat di dalam masalah ini adalah sunnah, tidaklah wajib. Kalau seorang tidak membaca bismillah, wudunya tetap sah. Kemudian dia berkumur-kumur, ya. Setelah itu dia beristinsyak dan istinthar. Istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung, istinthar mengeluarkannya dari hidung, ya. Caranya ada dua, ya. Dia mengambil satu teguk air, ya, setengahnya dimasukkan ke mulut, setengahnya lagi dimasukkan ke hidung. Berarti ada 3 teguk air dimasukkan, ya. Mengambil dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri, seperti itu, ya, ke mulut baru ke hidung, sampai ke 3 kali. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, memisahkannya. Mulut dulu baru hidung. Mulut 3 kali, hidung 3 kali. Dan telah kita sampaikan bahwasanya berkumur-kumur, yaitu berkumur-kumur dan istinsyak bukan syarat wudhu atau rukun wudhu, dan dia adalah sunnah, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, ya. Wajah di sini adalah sesuatu yang nampak. Lubang hidung, lubang mulut tidak kelihatan, maka dia tidak dikatakan wajah. Kemudian setelah itu dia membasuh wajahnya, ya, membasuh wajahnya dari
ujung rambut sampai dagu. Ya, kemudian dari telinga kiri atau telinga kanan sampai telinga kiri. Ya. Setelah itu dia ini murojaah saja ya, karena ini telah kita bahas sebelumnya. Kemudian membasuh tangannya sampai ke siku. Ya, kalau tangannya terputus, maka dia membasuh sesuai sampai ke siku tersebut. Kalau putusnya sebelum siku, ya, misalnya sampai pergelangan, berarti dia membasuhnya sampai ke siku. Tapi kalau misalnya di atas siku putusnya, berarti ujungnya saja, ya. Dan ini hukumnya wajib, membasuh wajah, tangan wajib. Setelah itu mengusap kepala, ya, dari ujung rambut sampai tengkuk. Kemudian dibalikkan lagi. Setelah itu telinga, ya, mengusap telinga dengan air sisa ketika kita mengusap kepala. Enggak perlu ngambil lagi. Ya, dan ini telah kita sampaikan juga. Jadi airnya tuh kita buang, baru kita usap sekali langsung telinga, tanpa harus mengambil air baru. Dan ini telah kita sampaikan 3 pendapat di antara para ulama, dari kalangan para ulama. Yang pertama, ya, mengusap seluruh kepala. Ini adalah pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Hambali. Pendapat yang kedua, mengusap seperempat rambut. Seperempat rambut yaitu 3 jari, bukan 3 ruas ya, 3 jari. Ya, karena setengah itu sampai ke ubun-ubun. Ya, setengahnya lagi sampai ke tengkuk. Berarti kalau seperempatnya sampai tengah-tengah ini. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, walaupun dia mengusap sehelai rambut saja itu sudah sah, ya. Akan tapi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, tidak ada dalil manapun yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengusapkan sebagian rambutnya saja. Ya, artinya kita mengusap seluruh rambut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita mengikuti arah rambut. Seperti ini ya. Ya, seperti itu, baru telinga. Artinya telinga tidak boleh mengambil air baru. Ya, air sisa tadi. Ya, air sisa tadi. Kemudian setelah itu kita kaki sampai ke mata kaki, yaitu tulang yang menonjol di kaki. Dan perhatikan tumit. Kebanyakan orang mereka kalau ada keran dikasihnya aja kaki itu udah, tanpa digosoknya tumit itu. Kadang tumit itu dia nggak basah. Ini bahaya ya. Rasulullah SAW mengancam, wailul aqabi minan nar, celakalah bagi seorang yang tidak membasuh tumitnya. Celaka, ya. Karena tumit itu adalah bagian dari kaki, dan kaki, membasuh kaki adalah wajib. Ya. Itu dia. Setelah itu dia membaca doa. Dan dan di antara syarat wudu, dia harus melakukannya dengan tertib. Nggak boleh tangan dulu baru kepala atau wajah gitu, atau misalnya kaki dulu baru kumur-kumur, tidak boleh, harus tertib sesuai dengan yang kita sampaikan. Ya, sesuai urutan. Setelah tertib, kemudian wajibnya hanya sekali. Lebih dari itu sunnah, ya. Kecuali kepala cuma sekali saja. Kepala, ya, mengusap rambut dan telinga itu sekali saja. Kalau lebih itu sunnah. 2, 3 itu sunnah. 4 sampai seterusnya itu nggak boleh, ya. Itu bagian dari mubadzir, ya. Sampai sini jelas ya. Yuk kita buka halaman apa nih? Hal-hal yang membatalkan wudu. Halaman berapa, Bu? 16. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Silakan, Pak. Hal-hal yang membatalkan wudu. Wudu seorang muslim batal dengan sebab beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, ada yang keluar dari 2 jalan, ubul dan dubur, berupa air besar atau buang air kecil. Iya,
Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua arah, dubur dan kubul, ya, dari kemaluan dan dari belakang, dia batal wudu. Walaupun itu keluarnya bukan kotoran, nanah contohnya, darah, maka dia batal wudu. Selain dari itu batal. Kalau misalnya seorang, ya, wudu kemudian qadarullah ma syafa'al, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita. Misalnya ada operasi, dimasukkan alat di dubur kita, ya, misalnya besi, ya, itu batal wudu karena dia dari dua lubang. Adapun misalnya dari hidung, mimisan, ya, kemudian sariawan, berdarah, telinga misalnya berdarah atau bernanah, ini tidak membatalkan wudu. Bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim wa alaina, mereka salat, ya, mereka salat dalam keadaan berdarah, ya, mereka perang, mereka berdarah, dan ini tidak membatalkan wudu selama dia tidak keluar dari dua lubang. Ya Pak, lanjut Pak. Yang kedua, kentut. Ya, kentut. Ya, ini kesalahan sebagian orang. Kalau kentut nggak perlu duburnya yang dibasuh, nggak perlu cebok, ya. Ya, ini kesalahan, ya. Sebagian orang, agama ini nggak bisa digunakan dengan akal. Ya, agama ini nggak bisa digunakan dengan akal. Seharusnya kalau seorang kentut yang dibersihkan itu, ya, duburnya, ya kan, cebok dia. Tapi itulah, ya, agama itu harus berdasarkan dalil. Ya, harus berwudu, nggak mesti cebok, ya. Ya, walaupun yang keluar itu kotoran, ya. Silakan Pak. Yang ketiga, hilang kesadaran, baik disebabkan gila, pingsan, mabuk, atau tidur nyenyak, di mana seseorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari dua kemaluannya. Adapun tidur yang ringan yang tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka hal ini tidak membatalkan wudu. Iya, masya Allah, tabarakallah. Ya, ya. Kalau misalnya seseorang wudu, kemudian hilang kesadarannya, baik itu dengan tidur berat ataupun dengan pingsan atau gila, setelah itu maka batal wudunya. Selama hilang kesadarannya. Tidur itu terbagi menjadi dua. Tidur dalam keadaan berdiri, nggak ada tidur berdiri, ya. Duduk misalnya ketika dengar khutbah, ya, ini banyak terjadi, ya, khutbah. Mungkin nggak paham kan, tidur, nggak boleh. Hati-hati, ya. Kalau tidurnya hilang kesadaran, maksudnya nggak tahu, nggak paham apa yang disampaikan oleh khatib, batal wudunya. Ya. Kalau misalnya, ya, tidurnya ringan, ya, ini tidak membatalkan wudu. Ya, dan ini pernah terjadi di tengah-tengah para sahabat, ya, ketika khatib naik mimbar, mereka tidur. Ya, mereka manusia juga, ya, sama kayak kita, ya. Para sahabat. Jadi, tapi mereka tidak mengulangi wudu mereka lagi. Intinya apa? Sesuatu apapun yang menghilangkan kesadaran, maka wudunya batal. Kalau misalnya dia tidur-tiduran, misalnya khatib lagi naik mimbar, terus di akhwat tempatnya banyak kosong misalnya, dia baring tidur, dia, kata para ulama, hilang kesadaran atau tidak, tetap batal wudu. Iya, baring karena dia niat tidur. Ada orang baring niatnya nggak tidur, nggak, beda. Udah niat dia. Kalau pinggangnya agak sakit, Ustaz, baring sebentar. Kalau itu beda lagi, ya. Kalau niatnya sakit, ini memang Ini pinggang sakit nggak tahan untuk baring sebentar. terbaring sebentar, tidur dia. Nggak tidur dia. Yakin nggak tidur? Nanti tapi kok bacain krok. Kalau duduk ngorok berarti batal. Apa? Duduk ngorok berarti batal. Ngorok itu udah hilang kesadaran, ya. Udah nyenyak, Ada ngorok, Pak. udah ngawang-ngawang tuh, udah mimpi. Ya. Jadi selama kalau hilang kesadarannya, baik itu pingsan. Kalau pingsan dia, itu hilang kesadaran, ya. Berarti batal wudunya. Jelas, ya? Kalau duduk nih, start duduk gini nih, tapi set. Hilang kesadaran atau enggak? Dia tolak ukurnya adalah hilang kesadaran. Itu kan karena ngantuk itu jadi kaget. Kita ingat kan. Ingat lagi, tapi sempat hilang kesadaran. Sempat hilang, batal wudunya. Iya, itu makanya. Udah, jangan nego-nego. Udah, kita Cari sedikit
Oke, lanjut. Yang Kalau ngantuk aja mungkin biasa ya ngantuk ya. Ngantuk Tapi langsung ayam boleh. ya ngantuk apa? Ayam. Ayam. Tidur layak. Ya. Ngantuk ayam. Ya ngantuk ayam lah bahasanya kan. Karena ayam tidur berdiri dia. Iya. Ya. yang bilang kalau nyender atau enggak itu gimana Sar? Nyender itu bahaya lagi. Nyender itu lebih nyaman kita. Makanya kalau kita menghafal Quran atau membaca Al-Quran, syaratnya jangan nyandar. Ya, jangan nyandar ya. Kalau kita baca Quran jangan nyandar. Kalau nyandar itu ya memang nyaman ya. Iya. Nyaman kali kalau kita nyandar itu. Makanya trik untuk menghafal Quran itu jangan menyandar. Ya, Bu ya. Sampai hilang kesadaran enggak? Nah, kalau hilang kesadaran nanti uduk lagi soal suruhnya. Pokoknya kalau ngorok aja. Iya ngorok. Ya kan? Ya, lagi silakan Pak. Bismillah. Insyaallah. Sebentar Pak, kita menjelang suruh aja. Lanjut. Nomor 4, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat, baik kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Ya, meraba kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Ya, anak. Iya, seperti anak ya. Anak. Misalnya cebokin anak ya. Jomblo nih. Iya, mencebokin anak berarti wuduknya batal ya. Wuduknya batal. Baik itu anaknya laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik anak laki-laki atau perempuan. Makanya pernah kita mendengar ya, kencing anak itu enggak najis katanya. Pernah dengar itu enggak? Iya, pernah dengar. Salah itu statement yang salah. Katanya sebelum makan. Iya. Iya. Salah. Statementnya salah. Setiap kencing itu najis. Walaupun dia belum makan apa-apa. Walaupun dia belum makan apa-apa. Karena dia kotoran Pak, keluar dari 2 lubang. Cuman najisnya tuh khafif, ringan. Ada yang ghalidh, tebal, ada yang ringan. Kalau ringan ya cukup di lap aja. Kalau itu laki-laki ya. Laki-laki. Kalau perempuan najis. Oh, ya. Makanya kalau cebokin anak di kamar mandi, setelah itu pasang popok. Ya, itu caranya. Anak di rumah ada anak juga laki-laki. Itu setelah itu kasih popok. Tapi secara umum ya, kalau kita khawatir, ini diantara kesalahan juga ya. Sebagian orang itu mereka terlalu khawatir. Awas. Ini anak sering dengar ya. Awas. Mungkin di situ ada kencing anak. Awas. Mungkin di situ ada kencing anak. Ya kan? Ini nggak boleh kayak gini. Jangan kalau. Jangan kalimat kalau. Kalau itu tidak ada dalam agama. Kalau nggak ada. Itu kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada. Hukum asal karpet ini bersih. Hukum asal lantai bersih. Kasur bersih. Udah. Hukum asalnya, kita kembali ke hukum asalnya. Kalau ada air, apakah itu airnya apa? Jangan kita kalau ini air pipis nih, kita harus cuci nih. Nggak bisa. Jangan pakai kalau. Ya, nggak boleh kita kalau. Agama ini nggak bisa pakai kalau. Kita kembalikan hukum asalnya. Kalau ini misalnya kita ragu gitu, ini karpet ini ya bekas kencing atau enggak, sholat aja. Ya, karena hukum asal tanah, karpet itu disebutkan dalam kitab Qawaid Fiqhiyah itu suci. Jadi nggak perlu ragu. Oke, lanjut. Ada orang jinjitan. Takaluf. Iya. Ada yang pakai sendal kadang ke karpetnya. Ya, enggak ya. Lanjut. Yang kelima, memakan daging unta. Nah, ya lanjut. Roman sih ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah aku harus berwudu karena memakan daging unta? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, benar. Maka makan babat
hati, lemak ginjal atau perut besarnya juga membatalkan wudhu karena serupa dengan memakan dagingnya. Adapun meminum susu untuk tidak membatalkan wudhu karena Rasulullah SAW Ke susu unta, maka susu unta, ya. ada pun meminum susu unta tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu karena Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh sekelompok orang untuk meminum susu unta sodakoh atau unta zakat, dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudu. setelah itu. Setelah itu, sebagai bentuk kehati-hatian, maka seyogianya seorang berwudu kembali setelah minum kuah daging unta. Itu khusus daging unta, karena ya Rasulullah SAW mengkhususkan lafaz unta saja. Gak bisa dikiaskan daging kambing, daging kerbau, ya daging domba, ya daging ayam, sapi, semuanya. Cuman unta saja. Maka cara hati-hatinya adalah seorang itu tetap berwudu. Keledai. Kalau keledai apa dulu? Kalau keledai jinak, ada keledai jinak, ada keledai liar. Kalau ana lupa ya. Kalau keledai jinak ada hukumnya sendiri, keledai liar ada hukumnya sendiri. Ana lupa. Ya. Kalau nggak salah itu kalau keledai jinak itu boleh dimakan, tapi kalau liar nggak boleh. Kalau nggak salah gitu, atau sebaliknya, lupa nah. Ada nama, kalau kita keledai ya, keledai itu ukurannya kecil, ya seperti kuda. Itu di rumahnya itu ada bagol namanya. Itu seperti keledai itu kayak kawin silang gitu orang namanya. Namakannya kawin silang antara kuda dengan dengan kambing atau gitulah. Jadi ukurannya itu agak sedang. Dekat rumah ada. Bayar 5 real ya satu putaran, kemarin temanin anak. Nah, 5 real. Ya. Oh, ada Bagol namanya. Dia keledai, naik keledai kitanya. naik keledai 5 real. 5 real. Kalau mau ya rumah aja. Unta kenapa bisa membatalkan wudhu? Wallahu a'lam, mungkin karena dagingnya panas ya. Oh, Ladri, nggak tahu anak kenapa. Ya, lanjut. Hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Ini perhatikan ya, hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Apa saja? Kalau dia belum berwudu, apa aja yang dia nggak boleh lakukan? Silakan Pak. Yang pertama, apabila seorang muslim berhadas, yakni tidak dalam keadaan mempunyai wudu, maka diharamkan kepadanya beberapa hal. ya berhadas itu maksudnya tidak bersuci. Yang pertama, memegang mushaf berdasarkan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. kepada penduduk Yaman, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf adalah diperbolehkan. Iya, memegang Al-Quran, ya, memegang Al-Quran. Ketika kita belum suci, tidak boleh sama sekali, ya, tidak boleh. Adapun memegang Al-Quran lewat HP tidak masalah, ya, memegang Al-Quran lewat HP tidak masalah. Membaca Al-Quran secara umum, misalnya seorang itu punya hafalan Quran 5 juz, 10 juz, 15 juz misalnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan anak-anak kita seorang penghafal Al-Quran. Mudahkan mereka. Ya. Kalau dia menghafal lewat hafalan ini tidak masalah. Ya, tapi kalau dia membaca lewat Al-Quran ini tidak boleh. Kalau membaca Al-Quran tapi tanpa megangnya boleh. Ya. Lewat HP boleh. Karena itu HP bukan mushaf Al-Quran. Udah suci terus batal di jalan gitu kan. Tadi kita di jalan perjalanan. Tadinya udah wudu, cuman ada hajat kamar mandi gitu sama apa terus baca. Iya, tetap berhadas kecuali kalau lewat Al-Quran. Lewat apa? Lewat HP. Ya, jangan dengan mushaf. Sebenarnya ini perbedaan di antara para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamassuhu illal mutahharun di dalam surat Al-Waqiah. Perhatikan ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuhnya illal mutahharun kecuali yang suci atau yang disucikan. Di sini para ulama menyebutkan
La yamassuhu, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Nya di sini ini dia maksudnya kan. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Nya di sini ini ya, para ulama berbeda pendapat. Adanya ini kembali ke Lauhul Mahfuz. Berarti ada banyak pendapat ya. Pertama Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Nya di sini artinya Lauhul Mahfuz illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Yang disucikan di sini kata para ulama adalah malaikat. Berarti tidak ada yang menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali malaikat. Jelas ya? Ya. Yang kedua, la yamassuhu, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Nya di sini kembali lagi pendapat yang kedua, Al-Qur'an. Ya. Kalau la yamassuhu, tidak ada yang boleh menyentuhnya, yaitu nya ini Al-Qur'an, ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Yang disucikan ini ada 4 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, mutahharun di sini orang-orang yang suci dari hadas. Jelas ya? Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Nya ini ada 2 pendapat. Yang pertama, Lauhul Mahfuz, berarti yang boleh menyentuhnya adalah malaikat. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Jelas ya? Kemudian ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan, yaitu orang yang suci dari najis. Yang kedua, suci dari syirik. Yang ketiga, suci dari dosa. Yang keempat, ini adalah bentuk penghormatan kepada Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Ya, lanjut Pak. Yang kedua, salat. Kedua, sholat. Seorang yang berhadas tidak boleh melakukan sholat kecuali berwudu terlebih dahulu, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci atau terlebih dahulu. Seseorang yang berhadas. Oh, langsung ke yang ketiga. Enggak ada, seseorang yang berhadas ada di sampingnya enggak? Ada di situ. Itu Ada. ketiga, Ustaz. Ada keterangannya di situ. Seseorang yang berhadas. Oh. Seorang yang berhadas dibolehkan sujud tilawah. Iya. Iya. Itu nomor 3. Itu nomor 3, Ustaz. Nomor 3 itu. Iya. Iya, dan sujud syukur karena Dan sujud syukur karena keduanya bukan sholat. Namun yang lebih utama adalah berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan keduanya. ya salat. Kalau seorang, jadi yang pertama tadi apa? Tidak boleh pegang mushaf. Yang kedua salat. Ini jelas. Kalau dia belum berwudu, dia nggak boleh salat. Adapun sujud tilawah, sujud syukur, dia bukan bagian dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang keempat, tawaf. Seorang yang berhadas tidak boleh melakukan tawaf sebelum Nah. dia bersuci lebih dahulu berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. At-tawafu bil baiti salatan. Tawaf di Baitullah Salatun. adalah termasuk salat. Juga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. berwudu dahulu sebelum melakukan tawaf. Ya. Yang pertama tadi tidak boleh memegang mushaf. Yang kedua tidak boleh salat. Yang ketiga tawaf, tidak boleh tawaf. Ini perhatikan ibu-ibu ya, bapak-bapak semuanya ya. Ya, belakang sedikit deh. Belakang sedikit deh. Tawaf. Kalau seseorang besok ya, besok kita tawaf. Ya, besok kita tawaf insyaallah. Dan kita mesti menjaga wudhu kita. Dan tawaf bil baiti salatun. Tawaf di sekitar Ka'bah itu diibaratkan seperti salat. Kalau misalnya seseorang salat terus tiba-tiba di rakaat ketiga dia batal kentut ya, atau tidur dia dalam sholat, ada kayak gitu kan? Ada kayak gitu? Ada. Ya kemarin kejadiannya ada. Ya ya sholat subuh misalnya kan, rakaat kedua dia tidur ya, batal wudhunya batal sholatnya, dia harus ngulang dari awal. Apakah dia mengulang dari tempat dia batal tadi? Jawabannya tidak. Begitu juga tawaf. Kalau orang ya tawaf kemudian di putaran yang ketiga atau putaran ke-6, sayang kali ya, atau putaran ke-7 mau hampir Hajar Aswad, batal wudhunya, kentut dia, batal wudhunya, batal tawafnya, ulang dari awal lagi.
Walaupun sudah ke putaran ke-6. Walaupun meskipun. Kalau itu beda Pak. Itu bukan kalau kita dari mikot itu beda lagi. Dari mikot beda. Kalau kita berangkat besok nanti berangkat kita dari hotel ya ke Masjidil Haram, nggak mesti kita berwudu. Nggak mesti. Bukan itu maksud ana. Maksud ana itu kita mutar di Ka'bah itu maksud ana. Cuman itu aja. Kita jalan nanti safar nanti mau dalam keadaan wudu atau tidak terserah. Belum wajib. Sampai sini jelas ya. Ya. Ya, kemudian kita kemarin telah menjelaskan tentang hukum mengusap khuf dan jawrab, yaitu kaos kaki. Ya. Kita ulangi lagi. Ya, kalau misalnya ya ini sedikit murojaah saja ya. Kalau misalnya seorang ingin pakai khuf ya, kain yang terbuat dari kulit. Ya, kain yang terbuat dari kulit yang dipasang di kaki ketika musim dingin biasanya. Di Indonesia nggak ada musim dingin ya, musim salju nggak ada. Biasanya di Madinah itu mereka pakai khuf karena dingin kaki ya. Karena pusatnya itu semua di kaki sama di tangan. Makanya kalau orang kedinginan itu di mana? Pakai kaos kaki, pakai tangan, bukan pakai jaket. Ya, sebagian orang gitu ya. Tapi kalau di Madinah pakai jaket bagus. Tapi sebenarnya pusat dingin itu di kaki. Makanya ada hukum khuf. Itu hikmahnya ya, atau filosofi seperti itu. Kalau seorang pakai khuf, pakai jawrab, gimana kemarin kata kita? Bu, coba jelaskan. Ya. Ya, gimana? Coba jelaskan, Bu. Kalau kita pakai khuf, hukum memakai kaki gimana caranya? Ya. Coba jelaskan. Kita batal, Ustaz. Apa? Maksudnya hukum memakai. Iya, coba jelaskan yang kita sampaikan kemarin. Hukum-hukum yang berkaitan tentang jawrab, pakai kaos kaki. Gimana? Coba Bu, jelaskan. Coba ini kita diskusi aja. Murojaah. Ya, membasuh seluruhnya. Ujung begini, Ustaz. Tarik. Iya, itu aja. Terus nggak boleh transparan. Iya, habis lagi tuh. Wudu dulu baru pakai kaos kaki. Itu bulat ya. Ya, wudu dulu baru pakai kaos kaki. Jangan pakai kaos kaki baru wudu. Kalau pakai kaos kaki baru wudu, lepaskan kaos kakinya. Basahin, jangan dibasahin ya, dibuka kaos kakinya. Tapi kalau dia sudah berwudu, Itu boleh mengusap aja. ya, kalau wudu dulu baru pakai kaos kaki. Ya, setelah itu. Cara mengusapnya seperti apa? Kayak gini Bu ya. Ya, Ibu kemarin tunggu. Ya, kalau ngusapnya seperti ini Bu ya, ambil air, diusap semua gini. Ya. Ya kan Bu? Ya, salah. Di atas saja ya, begini aja. Dah. Iya, nggak apa-apa. Biasa. Ya, ana ulangi Bu ya. Bu, perhatikan caranya seperti ini. Diambil air, diusap, ambil air, ya, bukan air basah itu ya. Buang airnya, ya, begini kan. Dah. Atasnya saja. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfal aula bil mashi min a'la." Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffai. Kalau misalnya agama itu digunakan dengan akal, maka yang lebih pantas diusap itu adalah telapak kaki atau perut telapak kaki. Dan aku sungguh telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian punggung telapak kaki. Jelas sampai di sini? Itu kalau apa? Kalau dia memakai kaos kaki. Kakinya di atas mata kaki. Iya, itu juga ya. Kaos kakinya harus di mata kaki. Di atas mata kaki. Nggak boleh pakai stocking. Kalau stocking itu tipis, itu tidak dianggap seperti kaos kaki ya.
biar besok kalau berlaku hukum. Nah, besok hari ini kan kan transparan. Enggak, ini enggak transparan ini. Yang transparan yang Stocking, mana stocking tuh? Enggak ada pakai stocking. Bu, pakai kaca pembesar. Bu, stocking itu, Bu. Stocking itu yang dipakai pramugari. Ibu tahu ada Jadi kalau yang begini harus full. kaos kaki tipis, dia nampak kulitnya. Tipis. Dia harus pakai kaos kaki yang Iya. mata Kalau Indonesia kan bakal panas kan. Iya. Jadi kalau misalnya mukim berapa hari, Bu? Kalau mukim berapa hari? Kalau mukim 1 hari. Nggak apa-apa. Walaupun salah ya, Masya Allah. Iya, mukim itu 1 hari. Mukim tahu ya? Yang tinggal, nggak musafir. Ibu misalnya udah tinggal di sini setahun, insya Allah Taala di Madinah ya. Iya. Nikah sama orang Arab. Ya, misalnya ya, mukim di Madinah atau di Saudi atau di mana aja gitu, 1 hari waktunya. Kalau dia musafir boleh 3 hari. Misalnya besok nanti kita musafir. Kita boleh kita mengusap kaos kaki sampai hari apa, Pak? Senin, Selasa, Rabu, sampai Rabu. Ya. Sampai Rabu. Kita boleh ngusap terus sampai. Tapi udah bau ya. Dia kalau lembab dia bau dia. Ya, dia juga nggak betah. Itu dulu ya. Kemudian ada juga hukum tentang jabirah. Jabirah itu apa? Jabirah itu adalah perban. Perban, jelas ya. Perban, kalau misalnya perbannya di atas batas wudhu, nggak masalah. Misalnya perban di otot, di punggung, di perut, ini nggak masalah, nggak ada hubungannya dengan wudhu. Cuman yang ada masalah itu kalau misalnya jabirah, perban itu ada di tempat batasan wudhu. Itu nggak ada di buku ya. Berarti caranya bisa kita ambil air ya, kemudian pas di jabirah itu kita usap. Nggak mesti ya, misalnya orang celaka, kecelakaan ya, kecelakaan gimana caranya mau buka, gimana setiap wudhu buka, 5 waktu buka. Nggak semu-semu dong ya. Misalnya orang patah tangan misalnya, kalau buka terus nggak semu-semu deh. Iya, nggak mesti ya. Misalnya ada patah misalnya ya, qadarullah masyafa'al, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Misalnya patahnya di tempat wudhu, maka dia mengusap aja, cukup mengusap aja. Sampai sini jelas insyaallah ya. Cukup ya. Sampai di sini insyaallah taala. Ya, sebenarnya target ana mau menyelesaikan tayamum ya. Tapi insyaallah hari ini kita ada safar. Udah packing semua? Ada belum? Tinggal yang pakai sekarang. Ingat kecil ya. Insyaallah taala. Ya. Apa? Ya, mandi nanti kita mandi niat sunnah umroh. Ya, biar dapat pahala. Kalau misalnya kedua-duanya terjadi ya bagus juga. Kalau kedua-duanya terjadi misalnya mandi junub dengan mandi kita nanti sebelum memakaikan ihram kita disunahkan mandi. Ya, disunahkan mandi. Berniat dalam hati sunnah mandi ihram. Ya, jelas ya. Bukan karena kalau kita mandi aja nggak dapat pahala kita. Kalau kita makanya niat itu yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Itu kata tadi. Wudu tadi itu dia yang membedakan antara wudu kebiasaan dengan ibadah. Praktek biasa aja. Ada praktek yang luar biasa. Kalau keramas nggak mesti. Nggak mesti. Enggak. Kalau keramas nggak mesti. Keramas tuh basuh rambut ya. Iya, nggak mesti. Itu beda ya. Kecuali besok kita insyaallah kita sampai hari apa, Pak? Hari ini ya. Mudah-mudahan besok pagi apa agenda kita, Pak? Yang jelas besok pagi umrohnya dulu
Ya umroh dulu, insyaallah di Mekah kita sambung bahas tentang sifat wudu, tentang mandi junub. Kalau mandi junub, mandi wajib basuh seluruhnya. Nggak boleh nggak, rambut semuanya dibuka. Jadi jangan mandi junub ini ibu-ibu ya, biasanya ya malas basuh rambut, akhirnya dia nggak dibasahin seluruhnya. Ini nggak boleh, harus dibasahin. Karena mandi wajib itu, sedikit tambahan aja ya, mandi wajib itu ada dua. Ada yang sah-sah saja, ya cukup sah saja. Yang kedua sunnahnya. Kalau cukup sah itu dia berniat mandi junub. Yang kedua membasahi, mengguyuri seluruh air itu ke badannya tanpa ada yang tersisa. Di sini kah, ya di lutut kah, di selangkangan seluruhnya, ya lipatan-lipatan itu dibersihkan. Ustaz, saya mau tanya, misalkan saya sudah habis ambil air wudhu, terus mimisan, Iya. ambil air wudhu lagi. Ya coba jawab ibu. Coba jawab ibu. Kalau misalnya tunggu ya, coba mimisan. Kalau misalnya mimisan, Saya sering mimisan. mimisan batal wudu atau tidak? Batal ya. Tidak. Batal itu tuh, batal wudu atau tidak? Batal. Enggak ya. Ya karena kenapa Bu? Bukan apa? Karena keluarnya darah. Ya, bukan. Ya karena darah. Karena Karena darah bukan nanah, berarti batal wudunya kan? Berarti kalau nanah keluar batal wudunya. batal, ya. Iya kan? Tanah, batal. Kalau nanah hidung, Tidak. kalau keluar nanah keluar dari hidung batal wudunya. Batal. Batal. Kalau darah Tidak. makanya ya. Kalau Terulang lagi live streamingnya. iya nonton di Amartor ya. Jadi batal. Katanya teman Rasulullah berdarah kan tetap sholat tadi Ustaz. Iya, jadi berarti kalau bernanah Pernah batal. Ya coba jelaskan Bu. Coba jelaskan. Baru sampai Ustaz kayak gitu. Apa? Yang tadi dijelasin Ustaz soalnya belum. Belum sampai, makanya datang awal waktu ya. Romansia ya. Banyak juga modal kita. Pak Arif jelasin. Coba Pak Arif. coba jelas Pak Arif. Dengarkan ya. Silakan. Yang membatalkan wudhu itu keluar dari dua lubang. Lubang dubur atau lubang kubul. Apa itu dubur? Lubang belakang. Lubang belakang. Kalau kubul lubang depan. Itu yang membatalkan. Jadi kalau misalkan selain daripada itu ya, bentuk darah, bentuk nanah itu tidak membatalkan wudhu. Baik itu nanah, darah tidak membatalkan wudu, makanya ya. Nasihati Pak ya. Iya. Ini nasihat. Makanya bisa minuskan. Langsung transfer ilmunya. Kita udah depan Iya. Ustaz juga berarti. Kita udah depan Ustaz. Kalau romansia sih. Berapa derajat? Ini mah depan Ustaz. Ya, jadi jangan pikiran kemana-mana, badan di sini ya. Iya. Kiranya belanja mulu. Shopping terus. Jadi Ana ulangi lagi. Segala bentuk apapun yang keluar dari dua lubang, baik itu dubur atau kubul, nanah, darah, besi, kotoran apapun, cairan ya, benda padat ya, cair. Sampai emas yang keluar. Batal. Iya, Belakang batal. Iya. batal ya. Kalau dari dua lubang tersebut. Tapi kalau dari selain itu, misalnya dari hidung, mulut, telinga, mata, ya dari manapun, ya nggak membatalkan wudu. Misalnya apapun lah gitu. Nanah keluar misalnya dari kulit atau manapun, dia nggak membatalkan wudu. Iya, ya itu jelaskan ya. Lagi simpan ya. Cukup. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa Ya. 11 Ya. Asia. Ya, sedangkan sampai di sini aja udah banyak nggak paham ya. Iya. Insyaallah besok di Mekah kita press insyaallah ya. Di press kita